Baik, selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 10. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, atau kita akan berbicara mengenai asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, ada beberapa teori yang mengungkapkan mengenai asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Nanti kita akan bahas berdasarkan apa teori-teori tersebut dibuat, ya. Lalu kita akan menentukan atau kita akan melihat kira-kira mana yang paling tepat berdasarkan data-data maupun fakta yang dihadirkan dalam setiap teori-teori tersebut. Saya sudah menyiapkan screen. Mengenai nenek moyang bangsa Indonesia. Ya. Kajian mengenai asal mula nenek moyang bangsa Indonesia ini memang cukup menarik sekali untuk dibahas, karena ada beberapa tanggapan-tanggapan mengenai dari mana asal mula bangsa Indonesia ini, ya. Lalu kemudian kenapa bisa sampai berbeda-beda orang-orang yang hadir atau suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini tidak satu suku bangsa, tetapi beraneka ragam. Itu sebabnya masyarakat Indonesia dikatakan sebagai masyarakat yang majemuk, atau artinya memiliki keanekaragaman. Dan keanekaragaman bangsa Indonesia tidak hanya dilihat dari suku bangsanya saja. Jadi setiap suku bangsa memiliki bahasa yang berbeda, memiliki kebudayaan yang berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda, agama yang berbeda, ya. Dan ini yang cukup menarik, ya, karena dari setiap suku-suku bangsa ini mereka memiliki kekhasan masing-masing. Tetapi sebetulnya mereka ada yang berasal dari satu rumpun yang sama, ya, atau berasal dari satu rumpun yang sama. Itu sebabnya kita tidak bisa atau tidak boleh membeda-bedakan bahwa suku bangsa ini satu suku bangsa tertentu berbeda atau dikotak-kotakan, dibeda-bedakan. Itu tidak boleh seperti itu, karena pada dasarnya kita lihat nanti bahwa suku bangsa yang ada di Indonesia itu berasal dari satu nenek moyang yang sama, ya. Hanya yang berbeda adalah kedatangan mereka seperti apa, ya, waktunya yang berbeda, ya. Mari kita lihat dulu apa yang teori-teori mana saja yang muncul berkaitan dengan asal mula nenek moyang bangsa Indonesia, ya. Kita lihat yang pertama mengenai teori Yunan, ya. Sebelumnya kita lihat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu merupakan atau berasal dari ras Austronesia, ya, yang bermigrasi memasuki wilayah Indonesia, ya. Dikatakan ada beberapa juga suku bangsa atau bangsa yang memasuki wilayah Indonesia. Yang pertama itu adalah bangsa Melanesia, ya. Ini adalah bangsa berkulit hitam, bangsa Melanesia ini, dan masuk ke wilayah timur Indonesia, ya. Makanya kalau kamu perhatikan, orang-orang Indonesia di wilayah timur rata-rata berkulit hitam, ya. Tetapi secara khusus orang-orang timur sana, atau Papua lebih tepatnya, itu menganggap bahwa mereka berasal dari tanah mereka sendiri, ya. Nama Papua itu berarti berasal dari tanah mereka sendiri. Jadi mereka tidak mau menganggap bahwa mereka berasal dari bangsa luar, gitu, ya. Nah, kemudian bangsa yang kedua itu adalah bangsa Proto-Melayu, tetapi mereka berasal dari Melayu, ya. Asalnya berasal dari Melayu. Nah, ada kata proto, artinya tua. Nah, yang kedua ini adalah bangsa Proto-Melayu yang masuk ke Indonesia selanjutnya dan mendiami beberapa wilayah di Indonesia. Itu ada di Dayak, kemudian Jawa, ya, Sumatera. Nah, kemudian sekitar beberapa ratus ribu tahun yang selanjutnya masuk kemudian bangsa Melayu yang kedua, selanjutnya itu bangsa Detro Melayu, atau Detro itu muda artinya, atau Melayu muda. Melayu suku bangsa yang kemudian menyusul kehadiran Proto Melayu di Indonesia.
Deutero Melayu ini kemudian mendiami beberapa wilayah Indonesia atau menyebar, tidak hanya di satu tempat saja, tetapi menyebar ke daerah-daerah yang lainnya, ya, ke daerah Jawa sebagian, kemudian ke daerah Kalimantan, ya, kemudian Jawa juga, Sumatera juga, ya, bangsa Deutero Melayu ini. Sehingga terjadilah persebaran suku-suku bangsa di Indonesia ini. Itu sebabnya kenapa orang-orang Indonesia itu tidak mendiami di satu tempat saja, tetapi menyebar di beberapa daerah, di beberapa wilayah di Indonesia. Karena apa yang dilakukan ketiga bangsa ini, bangsa Melanesia, Proto Melayu, dan Deutero Melayu. Dan ketika mereka mendiami daerah-daerah tersebut, kemudian mereka tinggal di sana untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka mulai menetap dan bertambah banyak menjadi suku-suku bangsa, ya. Ada beberapa teori yang mengungkapkan mengenai asal mula nenek moyang Indonesia. Kita lihat dulu. Yang pertama itu adalah teori Yunan, ya. Teori ini adalah teori yang paling banyak sekali diketahui dan dipelajari di sekolah-sekolah, ya, rata-rata, ya. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, sebuah daerah di Tiongkok Selatan, ya. Dulu sekali, ya, ada seorang arkeolog dari Austria yang bernama Robert Baron von Hein. Tahun 1885 itu melakukan penelitian terhadap kebudayaan megalitikum di Asia Tenggara dan di Pasifik. Lalu kemudian dia menyimpulkan bahwa sebelumnya di masa Neolitikum ada sebuah suku bangsa yang bermigrasi, ya, dalam beberapa gelombang di Asia Utara menuju Asia Selatan. Ya, tadi kita sudah katakan bahwa Yunan itu adalah sebuah wilayah di Tiongkok Selatan. Ya. Lalu kemudian migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang ada di wilayah Madagaskar atau Afrika hingga ke Chile, ya. Dan inilah yang mengilhami kemudian muncul pemikiran bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, ya. Jadi dasar dari dibuatnya teori ini adalah adanya persamaan genetik atau berasal dari gen yang sama, berasal dari wilayah yang sama si Yunan ini, dari Melayu, suku bangsa Melayu ini. Lalu kita lihat dasar dari teori Yunan ini adalah yang pertama ditemukannya teknologi atau persamaan bahasa. Nah, tadi selain dasar dari teori Yunan ini adalah persamaan genetik, ya, adanya persamaan gen, ya. Setelah dilakukan penelitian ternyata ada beberapa persamaan yang ditemukan antara masyarakat Indonesia dan nenek moyang Indonesia dengan orang-orang yang ada di wilayah Tiongkok Selatan sana, ya. Lalu kemudian dasar yang kedua dibuatnya teori Yunan ini adalah berdasarkan penemuan kapak tua atau peralatan hidup yang sama ditemukan di wilayah Asia Tengah, ya, dengan di wilayah Indonesia, ya. Artinya ada orang yang sama dari Asia Tengah sana bermigrasi masuk ke wilayah Indonesia, ya. Lalu kemudian dari segi bahasa ditemukan adanya persamaan bahasa, yaitu bahasa Melayu yang digunakan di wilayah Kamboja dengan yang ada di Indonesia. Kamboja itu penduduknya berasal dari daratan Yunan, ya. Jadi kalau kamu menemukan ada orang berbahasa Sunda yang ada di Jawa Barat ini, di Bandung ini, lalu kemudian kamu menemukan di Papua sana ada orang sedang berbahasa Sunda, ya, kamu pasti akan berpikir bahwa orang yang ada di Papua sana mungkin berasal dari Sunda juga, dari Jawa Barat ini, ya, karena persamaan bahasa,
ya. Kan tidak mungkin orang bisa di dua daerah yang berbeda bahasanya sama, ya itu tidak mungkin. Tetapi kalau ada yang bermigrasi atau ada yang pindah, ya kemungkinan di daerah tersebut menggunakan bahasa yang sama sesuai dengan asalnya, asal dari orang tersebut, gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan teori Yunan ini muncul. Jadi penduduk Kamboja berasal dari daratan Yunan. Nah kemudian ada bahasa yang sama ditemukan yang dari Kamboja dengan yang ada di Indonesia, sehingga disimpulkanlah bahwa teori Yunan ini menyatakan orang-orang Indonesia berasal dari Yunan. Ya, itu teori yang pertama. Kemudian kita lihat ada teori Nusantara. Nah, dari teori Nusantara ini dikatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu merupakan bangsa Melayu, ya, yang bukan berasal dari luar, tetapi merupakan keturunan dari jenis manusia purba Homo soloensis dan Homo wajakensis. Ingat beberapa waktu yang lalu Ibu sudah jelaskan mengenai beberapa jenis manusia purba. Yang paling cerdas di antara ketiga jenis manusia purba itu adalah Homo soloensis dan Homo wajakensis. Ya, dari kedua jenis Homo ini dikatakan mereka hidup seperti layaknya manusia. Dilihat dari volume otak mereka menandakan bahwa mereka memiliki kemampuan dan bisa hidup seperti layaknya manusia modern seperti sekarang. Ya. Nah, menurut teori Nusantara ini dikatakan bahwa masyarakat Indonesia nenek moyangnya berasal dari Homo soloensis dan Homo wajakensis yang berevolusi atau mengalami perubahan secara lambat dan tanpa disadari akhirnya menjadi manusia-manusia seperti kita sekarang ini. Ya, hanya mereka melakukan persebaran memang dan mendiami beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Ya. Kita lihat teori yang ketiga, teori out of Africa. Menurut teori out of Africa menyatakan bahwa adanya gen manusia yang bercampur dengan spesies manusia purba dan menjelaskan bahwa manusia Afrika itu pernah bermigrasi sekitar 50 hingga 70 ribu tahun yang lalu, kemudian memasuki wilayah Asia Barat melewati dua jalur katanya ya, ke Sungai Nil. Sungai Nil ini ada di Mesir, ke semenanjung Sinai, lalu kemudian ke wilayah utara. Lalu kemudian jalur yang kedua bermula dari Afrika kemudian melewati Laut Merah. Ya, jadi didasari atas adanya temuan mengenai genetika yang sama dengan masyarakat yang ada di Amerika Serikat. Ya. Menurut teori ini dikatakan bahwa berdasarkan gen tersebut adanya persamaan antara orang Indonesia gennya dengan masyarakat yang keluar dari Afrika ini dan mendiami daerah-daerah di sekitar Afrika. Ya, tetapi teori ini kurang kuat ya karena tidak dihadirkan data-data yang lainnya, persamaan-persamaan yang lainnya seperti bahasa, kemudian mungkin hasil kebudayaan ya dan yang lainnya. Jadi teori ini dianggap kurang dipakai ya dalam persamaan nenek moyang bangsa Indonesia. Teori yang selanjutnya adalah teori out of Taiwan. Menurut teori out of Taiwan dikatakan bahwa Indonesia, masyarakat atau nenek moyang bangsa Indonesia itu dianggap berasal dari Taiwan, ya, yaitu sebuah daerah dari Austronesia yang berkembang di Taiwan. Dikatakan bahwa nenek moyang Indonesia itu berasal dari tempat ini karena dilihat dari adanya persamaan bahasa atau linguistiknya sama. Ya, jadi bisa dikatakan teori of Taiwan, out of Taiwan ini melakukan pendekatan linguistik. Jadi mereka mencoba melihat persamaan apa yang bisa menyimpulkan atau bisa disimpulkan bahwa Indonesia itu sama dengan suku bangsa
yang ada di Taiwan, ya. Ternyata bahasa yang digunakan dikatakan sama, ya. Bagaimana prosesnya menurut teori out of Taiwan? Dari Taiwan, bangsa Austronesia ini kemudian melakukan migrasi, lalu kemudian menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah daerah Pasifik. Dan selain itu, dilakukan juga pendekatan genetika. Jadi ada dua yang dilakukan, persamaan genetika, ya, atau kromosom gen dengan bahasa atau linguistik, ya. Ketika dilakukan penelitian asal-usul masyarakat atau asal-usul manusia, dari hasil penelitian tersebut dikatakan DNA-nya terhadap sekitar 3.700 masyarakat Indonesia dan 35 etnis yang berbeda, terungkap bahwa orang Indonesia itu memiliki kecocokan genetik dengan bangsa Austronesia. Bangsa Austronesia ini berasal dari Taiwan, ya. Lalu kemudian bahasanya pun sama, ya. Sehingga berdasarkan bukti tersebut dikatakan bahwa teori out of Taiwan ini memiliki data yang paling kuat di antara seluruh teori-teori tersebut. Ya, bagaimana bisa sampai menyebar hingga ke daerah-daerah di seluruh Indonesia? Ya, mereka bermigrasi, kemudian mencari wilayah-wilayah dan mendiami daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia, seperti ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, menyebar ke wilayah Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua, ya, hingga ke daerah Melanesia. Ya, itu yang dilakukan oleh bangsa Austronesia ini. Ya, sehingga bisa dikatakan bahwa dari keempat teori tersebut, teori out of Taiwan adalah teori yang paling mendekat, yang paling memiliki data-data yang kuat tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori ini dikatakan sebagai pertentangan dari teori Yunan. Ya. Sebelumnya teori yang banyak sekali dipergunakan oleh para peneliti yang membahas mengenai asal-usul bangsa Indonesia itu berasal dari mana? Ya, teori Yunan, ya, karena dianggap memiliki data-data yang cukup kuat. Tetapi ketika teori out of Taiwan ini muncul dan menghadirkan data-data yang jauh lebih akurat, lebih lengkap, sehingga teori ini berhasil membantah teori Yunan dan menghadirkan hasil penelitian yang lebih akurat, ya, gen dan bahasa, ya. Itu sebabnya kita bisa menyimpulkan, sekalipun berbeda-beda suku-suku bangsa yang di Indonesia, kita tidak boleh menganggap bahwa kita berbeda, ya. Tetapi kita harus berkata bahwa perbedaan agama, suku bangsa, warna kulit, kemudian bahasa, budaya, sekalipun berbeda-beda, tetapi semua berasal dari satu nenek moyang yang sama, ya. Nah, sekarang kita lihat bangsa-bangsa mana saja yang mendiami wilayah Indonesia. Ya, ada bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid. Memiliki ciri-ciri fisik antara lain kulit yang kehitam-hitaman, kemudian badan yang kekar, rambut keriting, mulut yang lebar dan tebal, kemudian hidung yang mancung, ya, dan kebudayaan yang termasuk di dalamnya atau yang ke dalam suku bangsa ini disebut termasuk ke dalam kebudayaan Mesolitikum, ya. Kemudian keturunan bangsa Melanesia ini menduduki wilayah di pedalaman Malaya, di Papua sana, kemudian Filipina, ya. Dan secara khusus memang bangsa Melanesia ini memiliki persamaan dengan suku bangsa asli dari Australia atau aborigin, ya. Kalau kamu perhatikan kulit mereka hitam, tetapi tidak sama dengan negroid yang berkulit hitam legam, ya. Jadi ada perbedaannya. Itu sebabnya suku bangsa Papua selalu menganggap bahwa mereka tidak mau disamakan dengan suku bangsa Negro
ya, atau yang dari Afrika sana. Nah, ada beberapa benda-benda peninggalan yang bisa ditemukan dari suku bangsa ini, yaitu pebble dan kapak pendek. Oke, sekarang kita lihat bangsa yang masuk ke Indonesia. Yang kedua itu adalah bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu memiliki ciri fisik antara lain kulit yang sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, lalu kemudian bentuk mulut dan hidung yang sedang. Mereka hidup di atau berasal dari kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Jadi ini tergolong sudah lebih dulu maju. Jadi memiliki kebudayaan yang sudah lebih baik, lebih halus ya. Kita sudah bahas sama-sama di masa Neolitikum itu kehidupan seperti apa pada waktu itu. Lalu ada beberapa kebudayaan yang dipakai pada waktu itu. Ada kapak lonjong, dan suku bangsa yang mendiami Indonesia dari bangsa Proto-Melayu ini itu ada di wilayah Toraja, Dayak, Nias, Batak, lalu kemudian Kubu. Jadi suku-suku bangsa ini termasuk ke dalam suku bangsa atau termasuk ke dalam bangsa Proto-Melayu. Selanjutnya adalah Deutero-Melayu atau disebut sebagai Melayu Muda. Memiliki ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia saat ini ya. Biasanya masyarakat Indonesia berkulit sawo matang ya, rambut lurus, agak keikal-ikalan, lalu kemudian hidung juga tidak terlalu mancung, sedang-sedang saja ya. Lalu kemudian daerah yang didiami oleh suku bangsa Deutero-Melayu meliputi daerah Aceh, Minangkabau, Bali, Jawa, Bugis, dan Makassar. Nah, suku bangsa Melayu Muda atau Deutero-Melayu ini dikatakan sebagai percampuran antara suku bangsa Proto-Melayu dengan bangsa Arya. Siapakah bangsa Arya? Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya, ya. Itu sebabnya kalau kamu perhatikan, suku bangsa Deutero-Melayu atau Deutero-Melayu ini memiliki kelebihan atau sedikit lebih baik dari Proto-Melayu ya, karena sudah merupakan percampuran ya, dan ciri-ciri fisiknya pun lebih baik gitu. Nah, itu penjelasan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, lalu kemudian bangsa mana saja yang memasuki wilayah Indonesia sehingga terjadi persebaran dan mendiami daerah-daerah di Indonesia, dan meliputi daerah mana saja yang ada di Indonesia. Itu kira-kira yang bisa disampaikan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Selamat belajar dan semoga bermanfaat apa yang dijelaskan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan.